Welcome to my YouTube channel. So ide banget gue mau YouTube. Hari ini aku mau cerita ya. Aku seneng banget hari ini karena aku keliling-keliling kota ini. Ini bukan di Indonesia ya. Ini adalah solo trip gue pertama, without friends, without my family. Just me. Tepuk tangan buat diri ini. Lala, buat diri sini. Gue sedikit berbangga hati karena sudah 5 hari aku di negeri orang ya. Kenapa gue memilih negara ini ya? Karena pertama, cukup di kantong gue. Gue berapa hari di sini? Sampai tanggal 1 September. Terus gue lanjut nanti balik ke Indo, mau ke Bali, habis itu ke Lombok, habis itu ke mana lagi ya? Mana-mana lah pokoknya. Doain semoga setelah ini jiwa traveling gue tuh menggelegar. Terus kan gue pengen share sesuatu gitu kan ke Instagram, kayak gue mau share apa gitu kan, bingung gue kayak mau post apa, bingung gitu. Terus yaudah, terus kayak baru beli tripod. Harusnya gue belinya di ini ya, di Indo. Di sini lumayan ekspensif sih. Terus apa lagi ya, pokoknya besok gue deg-degan karena gue sendiri mau ke tempat sesuatu yang agak jauh dari sini, karena dari kota ini dengan kota yang gue mau tuju itu 5 jam. Gue naik bus 5 jam karena nggak ada pesawat ke sana. 5 jam bolak-balik. Terus habis itu kemana lagi ya nanti ya, gue nggak tahu mau jalan kemana, yang penting gue jalan, nggak di apartemen terus. Aku agak sedikit berbangga hati ya, karena ternyata seorang Sarah bisa gila. Gue kalau dipikir-pikir, anjir nih orang, nih anak diri ini kayaknya berani banget ya, kayak gak ada takut-takutnya. Padahal orang tua gue di sana tuh kayak takut ini anaknya kemana-mana gitu, takut diapain lah apa segala macam di negara orang. Buktinya gue 5 hari di sini bisa. Tepuk tangan buat diri ini. Kalian ada budget lebih, kalian punya uang, ya udah, kalau kalian mau jalan without your friends, without your family, ya pergi aja gitu loh. Kalian akan merasakan nikmatnya punya waktu sendiri. Gue beberapa kali ini kayak bosen di lingkungan gue yang itu aja, yang orang yang mengenal gue. Ketika gue keluar, gue banyak ketemu orang-orang yang dari mana-mana, orang yang nggak kenal sama gue. Justru gue lebih nyaman ketika orang tuh nggak kenal gue. Gak tau ya, apakah ada yang sama dengan gue atau tidak. Gue jadi ketagihan solo trip tau. Gue ketagihan banget solo trip. Di waktu yang gue sendiri ini, gue merasakan hal-hal yang membuat gue takjub sama diri gue sendiri. Gue makin cinta banget sama diri gue sendiri. Gue gak tau kenapa. Awalnya gue takut ya solo trip, karena gue rasa nanti gimana ya, gue takut diapa-apain ya sama A, B, C, D. Banyak ketakutan-ketakutan yang membuat gue, menghambat gue untuk solo trip. Akhirnya gue bisa solo trip. Walaupun gue tanya Google di mana letaknya tempat A, B, C, D, E, terus gue tanya-tanya tentang LRT, MRT di sini, terus naik bus. Itu pengalaman yang tak bisa gue lupain sih, karena kan biasanya orang-orang tuh maunya instan kan. Kalau gue
Gak bisa cuy, gue harus kayak ada tantangan tersendiri. Orang lain bisa solo trip, kenapa gue nggak bisa? Itu sih yang pertama. Yang kedua, kalau lu solo trip, lu harus punya budget lebih, karena ada biaya-biaya nggak terduga yang bisa lu beli di sini. Terus ketiga, penting banget kalau lu solo trip, beli tripod. Gue baru beli tripod di sini. Anjir, dalam hati gue, kenapa nggak gue ngebeli di Indo? Karena di tripod di sini lumayan mahal sih. Terus apa lagi ya? Di sini tuh lu mau pakai pakaian bebas apapun tuh bebas gitu. Nggak ada orang yang mau peduli dengan pakaian lo. Kalau kita di Jakarta atau di Indonesia lah ya, kita bilang orang tuh masih peduli dengan pakaian kan. Kalau di sini no. Terus keempat, apa lagi ya? 5 hari gue di sini, gue jadi mencintai diri gue sendiri. Serius, solo trip ini membuat gue tambah jatuh cinta sama diri gue sendiri. Karena kita tahu kemampuan kita tahu mengeksplor diri kita sendiri, kemana-mana, nanya sama orang. Terus beda sama lu tuh jalan sama temen. Kalau jalan sama temen kan ada nggak enak-enaknya, terus kayak kita harus patungan lah dan segala macam. Kita harus jaga mood kalau misalkan traveling with your friends or your family. Tapi kalau misalkan solo trip ini, lu nggak perlu jaga mood lo, maksud gue nggak perlu jaga mood orang lain gitu loh. Ya lo yang membuat mood lo itu happy sendiri. Jadi menurut gue solo trip itu sangat-sangat menyenangkan. Gak perlu bayar patungan selisih, gak perlu jaga mood, gak perlu gak enakan people pleaser. Buat lo yang people pleaser, kayaknya lo harus cobain solo trip, karena solo trip itu sangat-sangat menyenangkan. Itu sih pelajaran gue selama 5 hari di negeri orang. Jadi ada berapa hari lagi ya? Oke, 5 hari lagi berarti gue 10 hari di sini ya. Gue masih gak nyangka sih sampai detik ini. Wah, ternyata seorang diri ini ternyata bisa solo trip. Ini bukan karena diri gue sih, karena ini adalah semua penyertaan Tuhan, doa orang tua gue, doa teman-teman dekat gue. Duh. Gue mau nangis, tapi kayaknya buat apa nangis gitu kan. Udahlah, cuman ini yang bisa gue bagikan sama siapa anjir. Emang ada subscriber gue. Pokoknya gue seneng banget hari ini karena gue bisa jalan-jalan sendiri tanpa ditemenin, tanpa orang-orang tuh tahu siapa gue. Sumpah gue ketagihan juga di solo trip. Negara mana lagi yang gue harus datangin ya. Tuh kan, udah di chat nih gue sama teman-teman gue. Gimana Sar? Padahal gue masih aman, tentram, sentosa. Sekian dari curhatan yang tak seberapa ini. Semoga 5 hari ke depannya gue masih bertahan di negara ini ya. Bye bye.